Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya Sarah Arni, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan uji independen sampel t-test pada penelitian eksperimen dan perhitungan effect size menggunakan aplikasi SPSS. Nah, judul penelitian saya adalah efektivitas strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5. Adapun untuk rumusan masalahnya adalah ada 3. Yang pertama, apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 5? Yang kedua, apakah model pembelajaran berdiferensiasi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SD? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa kelas 5 yang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional? Untuk hipotesis nolnya, yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran konvensional. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya atau HA, ini HA ya, adalah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran konvensional. Baik, untuk jenis eksperimennya saya akan geser dulu ke bawah. Nah, untuk jenis eksperimennya adalah eksperimen semu atau kuesi eksperimen, sedangkan desain penelitiannya itu non-equivalent control group design dengan 2 kelompok utama. Yang pertama, kelompok eksperimen atau kita singkat KE, yaitu siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kelompok kontrol, yaitu siswa yang diajarkan dengan metode dengan pembelajaran konvensional. Jadi lebih umum ya, konvensional itu bukan hanya pada metode pendekatan tapi juga strategi. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana hasil dari hasil uji independen sampel t-testnya. Karena tadi ada kelompok eksperimen dan juga kelompok yang kontrol, saya membuat data ini menjadi 4 ya. Yang pertama, 1 itu adalah pretest, hasil tes awal kelompok eksperimen untuk mengukur hasil belajar sebelum perlakuan model pembelajaran konvensional. Sedangkan post-testnya itu adalah tes akhir kelompok eksperimen untuk mengukur hasil belajar sesudah perlakuan pembelajaran yang konvensional. Sedangkan untuk pretest, yaitu tes awal kelompok eksperimen untuk mengukur hasil belajar sebelum perlakuan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan yang post-test itu adalah tes akhir kelompok eksperimen untuk mengukur hasil belajar setelah perlakuan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, perlakuannya tentu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk kelompok eksperimen. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya menunjukkannya ke Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwa dalam kita melakukan uji independen t-test ini dan perhitungan effect size, kita terlebih dahulu haruslah menguji asumsi data. Jadi ada 2 hal yang akan kita uji. Yang pertama adalah uji normalitas. Apakah nanti dari hasil uji normalitas itu kita menggunakan hasil nilai signifikan untuk Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, atau kita yang kedua yaitu uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini untuk melihat apakah data ini homogen atau tidak. Jadi pertama kita akan lakukan adalah uji normalitas terlebih dahulu.
saya ada data di sini Bapak dan Ibu. Di sini sebenarnya datanya antara yang di sebelah kiri, tabel kiri dengan tabel kanan ini sama saja ya Bapak Ibu. Hanya saja ini dalam bentuk dari atas ke bawah. Hasil belajarnya yang pertama kelompok 1 ini adalah pretest konvensional yang di tabel ini ya. Ini adalah yang pertama. Yang keduanya adalah post-test konvensional, dapat dari sini, ini di sini juga ya di bagian yang kedua ini, dan seterusnya sampai ke kelompok 4 post-test pembelajaran. Baik, dari data tadi ini saya kopikan ya. Saya kopikan semua data tadi. Kemudian saya buka SPSS di data view ya, Bapak Ibu, kita copy. Nah, kemudian data yang kedua sebenarnya seharusnya tadi dua-duanya ya, tapi nggak apa-apa supaya kita lebih teliti aja. Biasanya saya langsung kopikan dua nih. Oke, kita ubah dulu ya variabel view-nya. Di sini hasil belajar. Oke, hasil belajar, sedangkan yang di bawahnya adalah kelompok hasil. Tidak usah dispasi, dia ilegal karakter ya Bapak Ibu. Kemudian di desimalnya kita nolkan. Oke, kemudian kita kembali ke data tadi sudah ya, tidak ada lagi yang desimal. Maka kita akan lakukan uji untuk uji normalitas. Jadi klik tadi analyze, deskriptif, kemudian pilih yang itu tadi ya, yang apa tadi itu explore ya, explore. Nanti muncul seperti ini. Hasil belajarnya kita masukkan ke dependent list, sedangkan kelompok hasilnya kita masukkan ke factor list. Kita pilih yang normality, lalu di sini klik continue, klik OK. Nah, kita muncul nih hasil dari uji normalitasnya. Kita lihat hasil uji normalitas, ini adalah deskripsinya. Nah, ini adalah tabelnya. Kita kopikan tes normality ini ya. Kita kopikan ke Word-nya. Kebetulan saya sudah kopikan hasil ini, hasil dari uji normalitas di sini. Karena kita datanya itu hanya 15 ya. Hanya 15 sampel, sehingga kita tetap menggunakan Shapiro Wheel karena kurang dari 50. Nah, untuk nilai 4 kelompok belajar tadi, kelompok hasil yang pertama itu adalah 0,525, kemudian hasil kedua itu adalah signifikannya 0,877, lalu 0,433 dan 0,270. Ini keempat kelompok belajar ini semuanya angkanya nilai signifikan dari data ini lebih dari 0,05, sehingga apabila kita lihat dari nilai signifikan sebesar lebih dari 0,05, maka data ini bisa dikatakan berdistribusi secara normal. Jika kita sudah lakukan uji normalitas, sudah memastikan apakah ini berdistribusi normal atau tidak, maka kita dapat melanjutkan ke uji homogenitas. Kita akan melakukan pengujian untuk memastikan apakah data ini homogen atau tidak. Jadi caranya pertama, dari data ini kita klik analyze, kemudian pilih yang conformance, lalu klik yang one way ANOVA. Untuk hasil belajar kita masukkan ke dependent list. Untuk kelompok hasilnya kita masukkan ke faktor, lalu klik yang option. Karena kita mau menguji apakah data ini homogen atau tidak, kita klik yang homogen dengan level 0,95 ya. Ini artinya nilai signifikannya 5% ya. Kita klik continue, lalu pilih OK. Nah, muncul di sini tes homogenitas variansnya, dimana di sini saya kopikan ya, copy dulu, saya pindahkan ke
homogen data saya yang ada di sini. Oke. Nah, di sini dari data yang sudah dilakukan pengujian tadi dapat dilihat bahwa nilai signifikannya itu adalah 0,755, kemudian 0,804, 0,804 lagi, dan 0,742. Ini lebih dari 0,05, berarti kedua kelompok data ini homogen ya. Baik, karena kita sudah melihat apakah data ini sifatnya homogen atau tidak. Misalnya nih, jika homogenitasnya tidak terpenuhi, maka gunakan baris kedua pada tabel independent sample test atau equal variance node asumsi untuk membaca hasil tes. Nah, baris ini secara otomatis menerapkan koreksi UL t-test. Ini catatan penting untuk kita ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian dengan uji independen t-test. Kita kembali ke data yang tadi. Kita kembali lagi ke permasalahan rumusan masalah di awal ya, bahwa apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Dan juga apakah model pembelajaran berdiferensiasi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SD. Nah, untuk membuktikan hal ini maka kita dapat melakukan uji Pairet t-test terlebih dahulu, di mana kita akan melihat perbandingan untuk penerapan dari model pembelajaran konvensional dengan pretest dan hasil post-testnya. Kemudian untuk model pembelajaran atau strategi pembelajaran berdiferensiasi, kita juga akan melihat apakah ada perbedaan di antara keduanya. Baik, saya akan menunjukkannya kepada Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah data awal saya tadi yang saya lakukan uji homogenitas dan uji normalitas data. Sedangkan ini adalah ketika saya memindahkan ini sama saja ya, dipindahkan ke setiap item, misalnya pretest konvensional, post-test konvensional, pretest berdiferensiasi, post-test berdiferensiasi. Ini akan saya kopikan ke data SPSS. Kita tunggu sebentar. Ini dataset. Kita ulangi lagi ya. Oke, kita copy data tadi, 4 data tadi, kita ubah dulu di variable view. Ini adalah kita isi pretest konvensional, kemudian post-test konvensional, ini adalah pretest pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan ini adalah untuk post-test. Nah, kemudian di desimal kita ganti ke 0.
Oke, dari data ini kita akan lakukan uji untuk analyze. Kita pilih yang compare mean, lalu pilih yang paired sample t-test. Untuk kita akan menguji satu untuk pretest konvensional, kita masukkan ke variabel proses konvensional. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil paired sampel t-testnya adalah 0,632. Saya sudah memindahkannya ke data Word saya di sini ya. Nah, ini 0,62, kemudian paired sampel testnya itu adalah di sini ya. Selanjutnya saya akan mengklik lagi analyze, kemudian compare mean, lalu pilih yang paired sample t-test. Yang kali ini saya akan memilih yang pretest berdiferensiasi ya, dan proses berdiferensiasi. Ini prosesnya. Kemudian ini sudah benar ya. Klik OK. Nah, ini adalah hasil untuk yang pretest pembelajaran berdiferensiasi dan post test. Di sini kalau kita perhatikan nilai signifikan totality-nya adalah 0,01. Ini sudah saya kopikan sama dengan yang tadi ya. Saya kopikan ke Word. Nah, jadinya seperti ini. Ini yang konvensional, pretest dan proses konvensional dapat dilihat signifikan totality itu adalah 0,632. Sedangkan untuk yang pretest dan post test pembelajaran berdiferensiasi signifikan totality-nya 0,001. Nah, untuk uji paired sample t-test, jika P-nya itu atau nilai signifikannya signifikan totality-nya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok. Nah, yang pembelajaran berdiferensiasi ini nilai totality-nya itu 0,001. Nah, ini kan kurang dari 0,05. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan post test pada penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sedangkan jika nilai signifikan totality-nya itu lebih dari 0,05, ini kan artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok. Nah, sedangkan untuk yang model pembelajaran konvensional, nilai signifikan totality-nya itu 0,632. Ini kan lebih dari 0,05. Berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan post test pada model pembelajaran yang konvensional. Ini untuk
menentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan untuk yang konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, terjawab sudah rumusan masalah yang pertama dan rumusan masalah yang kedua. Di mana di rumusan masalah yang pertama itu kita dapat menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest pada strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, sedangkan untuk yang pembelajaran konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian kita akan menjawab untuk rumusan masalah yang ketiga dengan melakukan uji independen sampel t-test. Data yang tadi ya, yang pertama tadi ini dari Excelnya saya copy, saya pindahkan ke statistik ke SPSS, saya copy dan kontrol paste, kemudian saya ubah di sini hasil belajar ya, sedangkan yang kedua itu adalah kelompok hasil, kemudian desimalnya saya kecilkan. Oke, setelah kita ubah dari variabel dan juga desimalnya, saya akan melakukan uji independen sampel t-test dengan klik analyze, compare mean, independen sampel t-test. Nah, untuk tes variabelnya saya masukkan hasil belajar, sedangkan untuk kelompok hasil saya masukkan ke grouping variabel. Saya klik define group karena tadi kita mau melihat apakah ada perbedaan ya. Tadi rumusan masalahnya yang ketiga itu apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan siswa yang menggunakan menggunakan metode atau modul pembelajaran konvensional. Tadi ini balik ya. Saya rapikan dulu sebentar supaya tidak terbalik-balik. Oke, kita kembali lagi ke data tadi. Berarti ini karena konvensional itu 2 ya kan, yang berdiferensiasi itu 4. Nah, saya klik grup 1 itu 2 dan grup 2 itu 4. Kemudian klik OK. Estimasinya ini jangan lupa ya, effect size. Kita akan lihat hasilnya. Nah, sudah muncul hasil dari independen sampel t-test. Saya akan mengkopikannya ke ini ya, ke Word-nya saya. Kemudian tabel yang satunya lagi tadi. Kemudian yang satunya lagi.
saya sudah memindahkan tabel hasil pengolahan data yang independen sampel test ke Word. Di sini ada tabel independent sample effect size. Nah, untuk perhitungan effect size Cohen's d, di mana kita tahu bahwa untuk besaran effect size-nya itu kalau dia kecil maka nilainya 0,2, untuk medium itu 0,5, sedangkan tinggi 0,8. Nah, karena pengolahan data yang saya gunakan ini menggunakan SPSS versi 27, dapat kita lihat langsung. Jadi kita tidak perlu lagi hitung secara manual dengan rumus ataupun menggunakan kalkulator online. Di sini dari tabel ini hasil belajar, karena tadi kita membandingkan post test metode konvensional dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk nilai Cohen's d-nya kita lihat dari point estimate ya. Jadi kita lihat dari point estimate-nya. Di sini di point estimate-nya itu nilai Cohen's d-nya adalah negatif 0,843. Nah, tapi kalau kita menuliskannya itu ya cukup 0,843. Nah, jadi kalau kita interpretasikan dari hasil effect size Cohen's d ini, bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi memiliki dampak yang besar terhadap hasil belajar matematika siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil pengolahan data ya. Secara umum untuk kesimpulan akhirnya sudah terjawab dari 3 pertanyaan tadi ya, 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran? Jawabnya tidak, karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian yang kedua, apakah model pembelajaran berdiferensiasi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Tentu berpengaruh ya. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional? Tentu terdapat perbedaan yang signifikan, dapat dilihat dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang terakhir adalah dibuktikan dengan perhitungan effect size yang kita lihat pada tabel independent sample effect size. Demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ini efektif meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD dibandingkan metode pembelajaran dan metode pembelajaran yang konvensional, dan memiliki dampak yang besar dengan ukuran efek adalah 0,843. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Feni untuk bimbingan dan juga arahannya kepada saya pada mata kuliah statistik pendidikan. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua.